Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Puspasari dengan NIM 20-4555999-PN-16499. Saya di sini akan memaparkan penjelasan mengenai jawaban ujian tengah semester kelas Statistika Pertanian D. Pada soal pertama, soal ini memiliki tujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Pada soal nomor 1 ini, mahasiswa diminta untuk membuat rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan tidak menggunakan buku referensi. Nah, saya membuat rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Frekuensi Pemberian Air Cucian Beras terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai atau Capsicum annum. Dari judul penelitian yang saya rancang, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai atau Capsicum annum. Di penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil eksperimen berupa pemberian frekuensi yang berbeda dari masing-masing tanaman dengan jenis yang sama, yaitu Capsicum annum. Frekuensi yang digunakan antara lain adalah pemberian air cucian beras sehari sekali, 2 hari sekali, dan 3 hari sekali. Nah, tujuan dari pemberian frekuensi ini adalah untuk mengumpulkan data-data dari eksperimen. Data-data yang dikumpulkan antara lain ada tinggi tanaman, jumlah buah, jumlah daun, dan panjang akar. Nah, selanjutnya, dari data-data yang dikumpulkan ini, kita diminta untuk menyebutkan variabel random apa dari masing-masing data. Lalu, variabel random itu apa sih? Variabel random atau acak adalah suatu fungsi bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel atau harga dari setiap elemen dari ruang sampel. Nilai numerik ini dapat terhitung maupun tak hingga, tergantung dari eksperimen dan ruang sampelnya. Variabel random ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete adalah variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicacah atau countable atau terukur. Variabel ini memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya, yaitu sebanyak X bilangan cacah. Contohnya misalnya jumlah ikan yang bertahan hidup dalam satu batch, atau jumlah hari hujan dalam setahun. Atau bisa juga jumlah binatang yang ada di kebun binatang Gembira Lokazu. Lalu ada variabel continue. Di variabel continue sendiri adalah variabel acak yang memiliki nilai yang tak terhingga banyaknya sepanjang sebuah interval yang tidak terputus. Variabel continue biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Variabel continue ini memiliki nilai yang tidak terhingga banyaknya seperti yang tadi disebutkan, yaitu dari interval yang tidak terputus untuk ruang sampel kontinu. Misalnya, jika di variabel discrete adalah jumlah hari hujan dalam setahun, maka dalam variabel kontinu adalah volume hujan dalam setahun. Lalu ada juga misalnya berat dari sebuah hewan di kebun binatang Gembira Lokazu. Nah, dari misalnya untuk contoh angka matematis, misalnya untuk variabel discrete yaitu Px sama dengan 1. Lalu untuk variabel kontinu, misalnya X lebih dari sama dengan 0 atau X kurang dari sama dengan 5. Jadi di antara 0 sampai 5 memiliki interval berupa angka 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, di antara angka 0 sampai 1 juga memiliki angka-angka di dalamnya, misalnya 1,2, 2,2, 1,3, dan seterusnya. Dari data penelitian rancangan yang dibuat, tinggi tanaman termasuk ke dalam variabel kontinu. Hal ini dapat dilihat dari misalnya hasil dari frekuensi penyiraman air cucian beras sehari sekali memiliki tinggi tanaman yaitu 12,5 cm. Lalu pada frekuensi 2 hari sekali tinggi tanamannya adalah 15, cm. Dan seterusnya. Jadi tinggi tanaman merupakan variabel kontinu, di mana angkanya tidak berhingga banyaknya. Bisa di belakang koma masih bisa ada angka lainnya. Lalu ada data jumlah daun. Jumlah daun ini termasuk ke dalam variabel diskrit, di mana variabel diskrit biasanya memiliki nilai bilangan bulat. Nah, kan tidak mungkin jumlah daun adalah 5,5 helai daun. Jadi misalnya pada frekuensi penyiraman sehari sekali, jumlah daun adalah 5 helai daun. Lalu pada frekuensi 2 hari sekali, jumlah daunnya yaitu 3 helai daun, dan seterusnya. Lalu, data jumlah buah adalah termasuk ke dalam variabel diskrit, sama seperti pada data jumlah daun, di mana hasilnya tidak mungkin hanya setengahnya, jadi harus bilangan bulat. Misalnya pada frekuensi penyiraman sehari sekali, didapatkan hasil buah 12 buah cabai. Lalu frekuensi 2 hari sekali, 18 buah cabai, dan seterusnya. Lalu data yang terakhir yaitu panjang akar. Sama seperti pada data tinggi tanaman, panjang akar termasuk ke dalam variabel kontinu. Misalnya pada penelitian frekuensi penyiraman sehari sekali, panjang akar didapat adalah 5,65 cm. Lalu pada frekuensi 2 hari sekali, panjang akar adalah 3,56 cm, dan seterusnya. Memasuki soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Terdapat 4 poin yang harus dibahas dalam soal kedua ini. Soal kedua menyebutkan yaitu seorang petani membeli 1000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dengan baik, dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, pada poin A, kita diminta membuat tabel kontingensi dari kasus di atas. Nah, dari tabel kontingensi ini, kita bisa isi jadi masing-masing kategori. Di soal tadi disebutkan bahwa dari toko A, di bibitnya memiliki yang tidak tumbuh dengan baik sejumlah 60 bibit. Dan membeli bibit dari toko A sejumlah 600. Sehingga dapat diketahui bahwa kategori bibit yang tumbuh dengan baik adalah 540 dari total bibit, yaitu 600, dikurangi bibit yang tidak tumbuh dengan baik, yaitu 60. Lalu pada toko B, diambil bibit sejumlah 400 bibit. Dan diketahui bahwa bibit yang tumbuh dengan baik ada sejumlah 320 bibit. Nah, dari ini dapat diketahui bibit yang tidak tumbuh dengan baik ada sejumlah 80 bibit. Yang didapat dari total seluruh bibit dikurangi dengan bibit yang tumbuh dengan baik, yaitu 400 dikurangi 320. Dari masing-masing kategori ini dijumlahkan, ditotalkan. Kategori bibit yang tumbuh dengan baik memiliki total 860 dari hasil penjumlahan bibit tumbuh dengan baik dari toko A, yaitu 540, ditambahkan dengan bibit yang tumbuh dengan baik dari toko B, yaitu 320.
Lalu dari kategori bibit yang tidak tumbuh dengan baik, yaitu berjumlah 140, didapatkan dari hasil tidak tumbuh dengan baik dari toko A sejumlah 60, ditambahkan dengan tidak tumbuh dengan baik dari toko B sejumlah 80. Lalu, pada total masing-masing toko yang beli ada 600 dan 400 bibit jika dijumlahkan pas 1000 bibit seperti yang ada pada soal. Setelah mengetahui tabel kontingensinya, dilanjutkan pada pencarian poin B. Poin B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Jadi, kita mencari peluang bibit tersebut, bibit-bibit kangkung tumbuh dengan baik. Nah, sebelumnya, kita harus tahu apa itu peluang. Jadi, peluang adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Maksimal dari peluang adalah 1. Rumus dari peluang, seperti pada soal bisa dilihat, yaitu NA per NS. NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A, dan NS adalah banyaknya himpunan ruang yang terpilih. Dari poin B, NA yaitu berjumlah 860. 860 ini berasal dari total dari bibit yang tumbuh dengan baik, seperti yang ada pada soal. Untuk mencari peluang bibit tumbuh dengan baik jika dipilih secara acak, jadi tidak diketahui apakah itu bibit tumbuh dengan baik dari toko A atau toko B. Jadi yang dipilih adalah keduanya, totalnya yaitu 860 dibagi ruang sampelnya yaitu 1000, di mana 1000 adalah total keseluruhan dari jumlah bibit. 860 dibagi 1000 sama dengan 43/50 atau 0,86. Jadi peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik jika diambil secara acak adalah 0,86. Lalu pada poin C ditanyakan, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Jadi pada poin B di sini hanya difokuskan dari toko B saja. Di poin C-nya difokuskan pada toko B saja. Peluang tersebut tumbuh tidak baik. Jadi NA-nya adalah diambil dari jumlah anggota yang dimana bibit dari toko B ini tidak tumbuh dengan baik, yaitu sejumlah 80. Lalu, NS-nya adalah keseluruhan dari uang sampel toko B, yaitu sejumlah 400, termasuk dari tumbuh dengan baik juga. Jadi, peluang bibit tidak tumbuh dari toko B adalah 80/400 sama dengan 1/5 atau 0,2. Jadi, peluang bibit tidak tumbuh dengan baik dari toko B adalah 0,2. Selanjutnya, pada poin D, tanyakan, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Jadi, jika ada peluang bibit tersebut tidak tumbuh, berapa yang dari toko A? NA-nya adalah 60 yang diambil dari kategori bibit tidak tumbuh baik dari toko A yang ditanyakan. Lalu, NS-nya yaitu 140 berasal dari keseluruhan sebuah bibit itu tidak tumbuh dengan baik, yaitu 140. Sehingga 60/140 sama dengan 3/7 sama dengan 0,42. Jadi, peluang bibit tidak tumbuh dengan baik berasal dari toko A adalah 0,42. Pada soal ketiga ini,
Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa itu distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu yang dimaksud adalah diantaranya bisa jadi misalnya semenit, sejam, 1 hari, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Lalu, daerah tertentu yang dimaksud misalnya suatu garis, suatu lintasan, suatu luasan, atau suatu volume. Bisa juga dari suatu area. Nah, distribusi Poisson ini memiliki asumsi-asumsi. Di antaranya yang pertama, kejadian-kejadian di distribusi Poisson ini tidak terjadi secara bersamaan. Nah, kejadian karena tidak terjadi secara bersamaan, jadi kejadian-kejadian ini independen satu sama lain, berdiri sendiri. Lalu, peluang suatu kejadian tidak bergantung pada selang waktu terjadinya dengan kejadian sebelumnya. Nah, distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung kasus-kasus yang memiliki kejadian dalam suatu periode, baik itu waktu, panjang, atau area tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, contohnya untuk menghitung banyaknya gol dalam suatu liga sepak bola per tahun atau per musim, atau banyaknya mesin pabrik yang rusak dalam 1 bulan. Bisa juga misalnya untuk menghitung antrean dari suatu toko roti dalam 1 jam, atau antrean sebuah kapal di dermaga dalam 1 hari. Distribusi Poisson ini sangat berkaitan dengan waktu. Nah, pada minggu yang lalu, masing-masing kelompok diminta untuk mencari sebuah jurnal yang menerapkan distribusi Poisson di bidang pertanian. Saya dari kelompok 13 mengambil jurnal berjudul Modeling Inroad for Empirical Forest Prediction System dari Forest Ecology and Management Journal. Metode yang berkaitan dengan distribusi Poisson yang digunakan dari jurnal ini adalah Zero Inflated Poisson Distribution atau ZIP. Nah, variabel yang diukur dengan ZIP ini adalah distribusi dari pertumbuhan pohon atau in-growth trees. Bisa dilihat dari grafik. Di grafik ini terdapat 2 garis, yaitu red line dan black line. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi dari pengamatan jumlah pertumbuhan pohon per plot dan per inventory. Nah, black line ini menunjukkan hasil observasinya, sedangkan red line ini menunjukkan distribusi Poisson-nya. Nah, di grafik ini didapatkan hasil sampel variansinya yaitu 8,3 dan rata-rata sampelnya yaitu 1,5 yang mengindikasikan bahwa data ini ada over dispersion. Jadi, di analisis data, seringkali dijumpai data yang variansinya lebih kecil atau lebih besar dari rataannya. Keadaan ini bisa dikenal dengan under dispersion atau over dispersion. Yang under dispersion adalah data yang variansinya lebih kecil dari rata-rata, sedangkan over dispersion adalah data yang lebih besar dari rataannya.
Nah, pada grafik ini, data ini mengalami over dispersion, di mana penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak nilai nol atau excess zeros pada variabel respon. Nah, model regresi zero inflated atau ZIP ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah over dispersion akibat excess zero pada data respon yang bertipe discrete. Pada regresi ZIP ini terdapat dua parameter yang akan diestimasi, yaitu parameter yang mewakili variabel yang mempengaruhi zero state dan parameter yang mewakili variabel yang mempengaruhi Poisson state. Nah, di jurnal Modeling in Growth for Empirical Forest Prediction System ini, tidak hanya model ZIP saja yang digunakan, tetapi juga ada dua model lainnya, yaitu Negative Binomial Distribution atau NB, dan Zero Inflated Negative Binomial Distribution atau ZINB. Seperti yang ada pada grafik ini. Nah, dari ketiga metode yang digunakan, ZIP menunjukkan hasil prediksi yang terbaik dari jumlah pohon yang diamati secara independen. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa distribusi Poisson ini memang ditujukan untuk data-data yang independen atau berdiri sendiri, di mana kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Studi dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa model distribusi yang lebih sederhana, ZIP ini bekerja lebih baik. Model ZIP ini memprediksi lebih banyak jumlah pertumbuhan pada hutan muda daripada di hutan tua dan mengurangi pertumbuhan dengan peningkatan area basal yang menunjukkan bahwa pertumbuhan berbanding terbalik dengan kepadatan. Nah, sekian dari pemaparan saya mengenai 3 soal ujian tengah semester dari Statistika Pertanian kelas D. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.